Sebelumnya perhatikan naik kuda, ketika hendak naik posisi di seperti ini, jangan terlalu ke belakang. Ya, karena ketika ke belakang, kemudian penunggang juga belum akrab dengan kudanya, sangat ada kemungkinan ada bahaya dari sepakan kuda, dari kaki belakang. Fungsi dari kendali ini dan juga tangan ini adalah untuk mengendalikan kuda, bukan untuk pegangan kuda. Asumsi orang biasanya pegangan ini atau ketika telapak tangan memegang kendali dikiranya untuk pegangan, sehingga ketika dia merasa terancam, dia pegangan pakai ini dan kemudian refleksnya ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Inspira yang dimuliakan Allah SWT. Bersama saya kembali Abu Umar Abdillah. Saya berada di lokasi Doangen Hersland, tempat wisata memanah dan berkuda. Kali ini kita akan membahas sekaligus belajar bersama bagaimana menaiki kuda dengan aman, dan ini adalah cara berkuda bagi pemula, belajar bagi para pemula, maka kita upayakan dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami. Dan yang paling penting sebelum kita memulai untuk belajar berkuda, bagi para pemula sangat disarankan ketika belajar itu bersama dengan pelatih untuk menghindari utamanya cedera, menghindari jatuh, sebisa mungkin tidak jatuh. Walaupun qadarullah misalnya ada jatuh-jatuh dikit, tapi bukan sesuatu yang kita rencanakan. Yang paling baik adalah kita merencanakan bagaimana belajar dengan benar, dengan aman, dan juga dengan benar. Maka pada kesempatan kali ini saya bersama Ananda Yusran Abdullah dan juga kuda cantik kita yang bernama Jamilah akan mengajak antum semuanya belajar bagaimana berkuda mulai dari dasar, dan ini memang masih tingkatan dasar. Sebelumnya bahwa tahapan ini tentu setelah kita melakukan perawatan terhadap kuda. Jadi bagaimana telah kita lakukan mengambil kuda dari kandang, kemudian kita merawat atau istilahnya grooming ya, melakukan pendekatan dengan kuda untuk membangun keserasian antara yang menunggang dengan kuda, karena kuda itu sangat hafal dengan siapa penunggangnya. Orang Arab mengatakan wal khail a'rafu bi fursaniha, dan kuda itu sangat mengenal siapa yang menungganginya. Maka disarankan pula bagi para pemula untuk ketika belajar berkuda itu dengan kuda yang sama, sehingga cepat hafal. Kuda hafal dengan penunggangnya, mengenalinya. Begitupun juga seorang penunggang yang baru berlatih, dia juga mengenali karakter kuda. Dan itu pentingnya juga pelatih kuda, supaya bisa aman di mana posisi yang terbaik ketika memegang kendali kuda pada saat berjalan, bagaimana ketika naik dan sebagainya, supaya dalam kondisi aman. Baik, kita akan mulai bersama Ananda Yusran. Dari yang paling awal sekali, adab-adabnya kita sampaikan lagi, karena berkuda ini kita berharap juga mendapat pahala di sisi Allah. Ngikutin apa yang dianjurkan Rasulullah, irmu warkabu, memanahlah dan berkudalah. Maka niatkan bahwa latihan kita dalam rangka untuk melaksanakan anjuran Rasulullah SAW, dan dengannya juga kita berharap ada kesehatan yang bisa kita dapatkan, kita lestarikan, yang kesehatan itu juga nantinya bisa kita gunakan untuk mengoptimalkan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang pertama sekali adalah untuk
perlengkapan karena baru berlatih dan memang bagus dijaga terus ketika saat berlatih bagaimana menggunakan sepatu yang aman untuk berkuda, kemudian juga helm yang itu juga khusus untuk berkuda. Berikutnya juga dari sisi keamanan perlengkapan dari kuda itu sendiri, ya, dari bridle-nya, kemudian kendalinya, kemudian juga pastikan pemasangan stirrup, ya, itu betul-betul dalam kondisi pas dan betul-betul terkunci sehingga tidak membahayakan ketika naik kemudian lepas dan sebagainya. Dimulai ketika naik ke atas punggung kuda itu bisa dengan cara pastikan posisi naiknya dari arah kiri kuda. Praktekkan, Mas. Jadi naik dari arah kiri. Kemudian pijakan dengan tetap memegang kendali. Ini kenapa memegang kendali? Jadi suatu kali misalnya kuda itu jalan, itu masih kepegang. Kalau tidak pegang kendali, hanya pegang pelana, itu nanti kuda jalan kita tidak bisa mengendalikan. Maka dalam posisi hendak naik, posisi tangan kiri memegang kendali, kemudian pijakan kaki kiri. Dan sebelumnya perhatikan naik kuda, ketika hendak naik posisi di seperti ini, jangan terlalu ke belakang, ya, karena ketika ke belakang, kemudian penunggang juga belum akrab dengan kudanya, sangat ada kemungkinan ada bahaya dari sepakan kuda, dari kaki belakang, sehingga posisi agak ke depan, ya, seperti ini, ya, di persis di depan pelana atau ujung yang depan dari pelana. Kemudian pijakan kaki kiri, mulai kemudian pancatkan dan naik bismillah. Nah, itu cara naik kuda. Atau misalnya seseorang itu bisa tanpa alat atau mungkin tidak terlalu tinggi, atau dia bisa melakukan cara ini. Bagi yang tidak bisa melakukan atau belum bisa menggunakan cara ini, bisa menggunakan alat bantu kursi atau yang semisalnya, ya. Nah, kemudian sebelum lagi berjalan, kita harus perhatikan dahulu posisi ketika menunggang kuda. Ini sebelum berjalan harus clear betul, harus benar-benar aman, dan posisi dibetulkan sebelum berjalan. Nah, posisi pijakan, ya, posisi pijakan itu, ini kita mulai dari bawah, ya, dari pangkal jari, ya, bukan ujung jari tapi pangkal jari, itu yang menekan stirrup atau bahasa lainnya sanggurdi. Kemudian pastikan ini dalam keadaan tumitnya itu ke bawah, ya, tumit mengarah ke bawah. Yang jadi kebiasaan yang salah bagi para pemula, problemnya itu adalah tumit kadang ke atas ini, ya. Kebiasaan naik motor mungkin. Anda kalau pakai motor begini, nah, tapi untuk berkuda posisi seperti ini sangat tidak aman. Karena kalau qadarullah misalnya jatuh, ini bisa posisi seperti ini bisa masuk, ya. Apalagi menggunakan sepatu biasa atau mungkin tidak bersepatu, itu sangat berbahaya, ya. Maka posisi pijakannya, nah, ini di depan seperti ini, bukan di tengah, bukan di belakang, tapi di pangkal jari kaki ke belakang. Nah, posisi seperti ini, ya. Ini menekan ke bawah atau mengarah ke bawah, ya. Sekali lagi dihindari seperti ini, dihindari, ya. Ini menekan ke bawah. Ke atas lagi, jadikan lutut
ini sebagai porosnya atau as atau engsel. Maksudnya as atau engsel itu ini menekan kuat tetapi tidak kaku, ya. Jadi dia bisa bergerak tanpa berpindah tempat, ya. Bisa bergerak tanpa berpindah tempat. Sehingga nanti suatu kali pada proses misalnya ada trot, harus dia naik, misal coba naik berdiri, ya, kemudian turun. Nah ini tidak bergeser dari as tersebut, tapi juga posisi dia bisa bergerak. Jadi bukan istilahnya nekan kemudian mati, ya, tidak bisa bergerak, tapi masih bisa bergerak, ya, kayak engsel lah, ya, seperti engsel atau as. Nah, ini harus menekan kuat, dan ini adalah menjadi pegangan orang yang berkuda. Aslinya pegangannya itu dengan kaki, ya, bukan dengan tangan. Ya. Nanti fungsi kendali kita akan sampaikan, tapi untuk posisi lutut harus menekan kuat, tapi kondisinya bukan paten, melainkan seperti as atau seperti engsel. Kemudian naik lagi posisi punggung. Jadi antara kepala, punggung, tumit ini harus satu garis, ya, harus satu garis, ya. Kepala, punggung, pantat, kemudian tumit harus satu garis, ya. Biasanya untuk pemula karena ngambil rileksnya kadang-kadang begini. Nah ini posisi yang tidak pas, ya. Jadi pastikan posisi kepala, kemudian punggung, pantat, dan tumit itu satu garis. Nah, dada membuka, bukan membungkuk, dan posisi tubuh dalam keadaan tegap. Tegap tapi rileks, bukan tegap tapi kaku. Beberapa kesalahan yang terjadi itu kadang begini, membungkuk begini, ya, dan tidak ada tenaga. Ada pula yang tegap tapi kemudian kaku, tidak bisa bergerak. Nah, yang benar posisi tegap, sigap, tapi juga rileks, ya. Jadi tidak kaku, bisa gerak tapi posisi tetap ini garis ini dijaga, ya. Nah, kemudian posisi tangan, kedua telapak tangan memegang kendali. Memegang kendali seperti memegang gelas. Perhatikan seperti memegang gelas posisinya, ya. Biasanya kalau orang baru nyoba pertama, dilepaskan begitu saja, dia memegangnya itu dalam bayangannya itu seperti ini. Nah, ini cara megang yang salah, ya. Perhatikan tidak seperti ini, tapi seperti memegang gelas, ya. Nah, kemudian jari kelingking itu dikeluarkan, ya, kanan maupun kirinya, ini untuk menjaga supaya ini tidak gampang geser, ya, tidak gampang geser. Fungsi dari kendali ini dan juga tangan ini adalah untuk mengendalikan kuda, bukan untuk pegangan kuda. Asumsi orang biasanya pegangan ini atau ketika telapak tangan memegang kendali dikiranya untuk pegangan, sehingga ketika dia merasa terancam dia pegangan pakai ini dan kemudian refleksnya ke atas. Nah, padahal ini bukan pegangan sama sekali, tidak bisa menghindari atau bertahan dari golingkan atau kiri. Nah, jadi kekuatan itu untuk pegangan itu di kaki ketika berkuda. Itu kenapa orang yang atlet horseback archer, ya, horseback archery itu bisa memanah berkuda karena memang pegangannya itu di kaki. Nah, fungsi namanya tali kendali, ya tentu saja fungsi utamanya adalah untuk mengendalikan kuda. Mengendalikan kuda kapan dia belok kanan, belok kiri, jalan, berhenti. Nah, itu utamanya diantaranya di sini, ya. Walaupun nanti juga ada perlu kontak dari anggota badan yang lain, tetapi sekali lagi fungsi utama untuk
tangan memegang kendali adalah memang untuk mengendalikan kuda, bukan untuk pegangan. Ya. Nah, baik, setelah kita selesai posisi dibenarkan, dipastikan juga apakah stirrup ini terlalu pendek atau terlalu panjang. Terlalu pendek enggak? Ya. Nah, ini tampak terlalu pendek, jadi perlu dipanjangkan. Ya. Tambah berapa? Satu ya. Ya. Baik. Setelahnya adalah untuk berjalan, kemudian tahap berikutnya nanti ada trot, tahap berikutnya ada canter. Perpindahan demi perpindahan itu dengan menggunakan kontak kaki, meskipun ada beberapa cara para pelatih kuda ataupun penunggang kuda, cara mengontak, mengkode sisi kecepatan dan kapan mulai jalan. Ada yang cukup menggunakan tumit saja, ya, dengan hanya menyentuh. Kadang ada yang pakai spur, kayak itu seperti jalur ayam, sehingga dengan ditekan saja, itu merupakan kode dia harus jalan atau lebih cepat dan sebagainya. Nah, ada yang perlu di kick, jadi harus tendang begini, ya. Kemudian ada pula yang sampai pada tataran menggunakan cambuk. Ada juga dengan menggunakan suara cicak. Nah, itu juga bisa menjadi kode perpindahan, kayak kalau di motor kayak pindah gigi, ya, pindah gigi, pindah kecepatan. Nah, dan itu semua tergantung pada kebiasaan kuda dilatih seperti apa. Semakin tersembunyi cara kodenya itu semakin bagus. Ya. Kalau heboh sekali ya itu berarti ya mungkin kudanya atau penunggangnya ya masih taraf latihan. Jadi semakin tersembunyi, orang tidak lihat bagaimana kodenya, tapi dia ngikutin arahan dari penunggangnya. Disuruh jalan-jalan, suruh trot-trot, suruh canter-canter, suruh galop-galop. Orang tidak melihat apa yang dilakukan. Tiba-tiba jalan itu aja. Ya kayak kalau naik motor itu yang sudah profesional, dia pindah giginya tidak begitu ketara. Sampai mungkin orang tidak ngerti kalau itu pindah gigi. Tapi kalau baru latihan atau memang nggak profesional, itu ganti giginya tampak banget. Nah itu juga di berkuda juga ada seperti itu. Baik, kita mulai pada tahapan pertama untuk pertemuan kali ini, yakni tahapan yang disebut dengan walk atau berjalan. Ya. Berjalan yang kita mau bukan sekedar berjalan, karena ada yang sifatnya berjalan malas. Orang naik di atas kuda, tapi sebenarnya dia tidak sedang mengendarai kuda, tapi sekedar naik kuda. Ya. Sehingga dia berjalan ngikutin kuda. Ini walk-nya malas. Misalnya dibiarin aja, ya, jalan tanpa kendali. Ya, ini jalan malas. Ya, ini disebut dengan jalan, tapi sebenarnya dia tidak mau atau tidak ngerti mau kemana atau disuruh apa. Seperti tidak ada yang nunggang. Nah, yang kita mau arahkan ke sini. Yang kita mau adalah bagaimana kuda itu posisi ketika dia berjalan itu sesuai dengan arahan yang di atas kuda. Nah, tapi sebelum itu yang perlu saya sampaikan adalah tentang kode untuk kendali kuda. Sebelum bisa kuda itu jalan harus tahu cara ngerimnya. Karena beberapa kuda itu ada yang kayak metik ya. Begitu ada yang nunggang di atas, dia udah jalan. Maka harus tahu bagaimana cara ngerimnya. Cara ngerim itu kedua-dua dari kendali ini kanan kiri ditarik bersamaan.
ya, ditariknya ke belakang. Kesalahan sering terjadi itu nariknya ke atas. Dan itu tidak mempengaruhi apa-apa karena dia hanya geser ini aja. Kalau ke atas dia tidak menekan ke sana sehingga tidak terasa kalau direm. Melainkan hanya pindah dari sini kemudian ke sini aja. Jadi cara ngerem itu ditarik ke belakang dua-duanya. Adapun untuk mengendalikan ke arah kanan dan kiri seperti biasa, ya, kanan ini ditarik ke belakang yang kanan, kalau kiri tarik ke kiri. Ya. Nah ini untuk permulaan sebelum kita mulai jalan, baik kita mulai berjalan ataupun kita mulai belajar bagaimana tahapan walk. Ya. Berjalan tapi berjalannya memang dengan kendali yang menunggang, sehingga ada sisi jalannya mantap, tidak kemudian jalannya seperti mencari rumput, tetapi memang dia sadar di atasnya ada yang mengendalikannya. Ya. Baik, mari kita coba bagaimana walk. Nah, perhatikan posisi tubuh itu tetap dalam kondisi satu garis tadi, kepala, punggung, pantat, dan juga posisi tumit itu tetap satu garis. Yang lebih semangat lagi, jalannya lebih semangat lagi, bisa dengan kick. Nah, ini cara walk ataupun berjalan. Sehingga dia sudah menyadari bahwa ada yang di atas kuda, bukan sekedar naik, tapi memang mengarahkan. Nah, posisi kendali, tangan memegang kendali itu posisi di mana dia tidak narik, tapi juga tidak kemudian terlalu kendor, sehingga sewaktu-waktu butuh order ke kiri atau ke kanan itu bisa dilakukan dengan cara yang halus. Tarik kiri misalnya, dia tarik kiri dengan halus, maka kuda akan belok ke kiri. Butuh ke kanan, dia tarik ke belakang kendali bagian kanan sehingga kuda akan mengarahkan ke jalannya ke kanan. Ya. Jangan terlalu posisinya terlalu panjang untuk kendalinya, karena itu nanti susah kita mau mengorder. Tapi juga jangan terlalu pendek sehingga dia nanti akan buru-buru lari. Ya. Dan kalau terlalu pendek dan juga ditarik, ya, sehingga dia juga merasa dikiranya disuruh berhenti. Ya. Jadi dia merasa terganggu, kayak dikekang ya untuk mau jalan. Nah, baik. Ketika posisi berjalan, perhatikan baik-baik keserasian antara gerakan kuda dengan yang menunggang di atasnya. Yang menunggang hendaknya dia benar-benar merasakan bagaimana ketika kaki kanan kuda bagian depan itu menapak, dia juga merasakan seperti menapak, gitu ya. Sehingga ritmenya dapat antara yang di atas kuda dengan kuda yang sedang berjalan. Jadi ketika kaki kuda itu memijakkan kanan, ini kita rasakan, kita juga seperti sedang memijak kanan. Ya, begitu ketika kuda itu kaki kiri menapak, kita ikuti ritmenya. Jangan melawan arus. Ya, ini hal yang penting ketika kita belajar yang namanya walk atau berjalan. Ya. Nah, fungsi dari walk ini juga sebagai dasar untuk tahapan-tahapan berikutnya. Selain juga bisa menjadi sarana bagaimana juga mengenal lebih dekat. Ya, kita tidak tergesa-gesa segera langsung lari galop, ya, tapi supaya terbangun chemistry antara kuda dengan yang menunggang. Bahkan bagus sekali walaupun sudah tingkatan mahir, maka pemanasan dengan walk ini sangat disarankan supaya juga tidak kaget, menghindari cedera, baik dari sisi fisik maupun juga dari sisi kejiwaan. Ya, kuda juga tidak kemudian semacam dipaksa harus segera kerja, tapi ada pemanasannya. Sama secara fisik, kuda juga butuh pemanasan sebagaimana kita mau olahraga juga butuh pemanasan. Nah, ini cara bagaimana kita melatih walk.
ya. Dan ketika kita lihat kuda agak malas, bisa dikode lagi sesuai dengan kebiasaannya, bisa kick, atau bisa dengan suara, ya, suara cicak. Nah, itu cara mengkode. Coba lebih semangat lagi. Lebih semangat lagi. Posisi jalan dulu. Nah, tetap posisi jalan, tapi lebih semangat. Untuk tahapan awal, walk, berjalan, dan ini meskipun kelihatan sederhana, hanya berjalan, tapi harus dipastikan bahwa berjalannya ini dengan kendali. Berbeda dengan jalan yang kuda itu tidak merasa ada yang mengendalikan di atasnya, maka biasanya nanti dia akan pulang sendiri. Ya. Jadi yang naik itu ngikut kemana arah kuda. Dia mau nyari makan, maka ikut kemana yang dimau oleh kuda untuk mencari makan. Tapi kalau dikendalikan, maka dia akan ngikutin arahan dari yang menunggang kuda. Maka pastikan posisi tumit menekan, ya, kemudian juga kendali itu memang di tangan, ya, sehingga ketika dia mau belok kanan keluar dari trek itu bisa ditahan kirinya dan sebaliknya, sehingga tetap on the track, dia berada di trek yang dikehendaki oleh penunggangnya. Sekian dulu untuk permulaan dasar dari berkuda untuk tahapan walk atau berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.